The power of kepepet itu luar biasa. Tidak percaya? Pernahkah kamu dikejar anjing dan tiba-tiba kamu bisa berlari sangat kencang? Saking cepatnya kamu tidak percaya kamu bisa berlari secepat itu. Atau pernahkah kamu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat karena diancam? Kenyataannya dalam situasi terdesak alias kepepet, orang akan mampu berpikir dan bergerak 2 kali lebih cepat, sehingga ia mampu melakukan sesuatu dengan cepat dan tepat. Sayangnya kekuatan ini jarang digunakan oleh banyak orang, karena tidak tahu manfaatnya dan bagaimana cara menggunakannya. Manfaat dari kepepet adalah orang jadi lebih waspada dan fokus orang tersebut meningkat 2 kali lipat, sehingga ia akan sigap dan cepat dalam mengambil keputusan dan bertindak. Bahkan dalam situasi kepepet, ada banyak orang yang mampu melakukan apa yang selama ini ia pikir tidak bisa ia lakukan. William Tanuwijaya contohnya, pendiri Tokopedia, merupakan salah satu orang yang merasakan manfaat dari the power kepepet ini. Dalam salah satu pembicaraan, ia mengakui hal tersebut. Ia mengatakan bahwa saya belajar tentang semangat bambu runcing. Saya selalu menganggap menjadi pengusaha karena kepepet. Beberapa orang membangkitkan kekuatan kepepet karena terpaksa. Sementara sebagian lain sengaja menciptakan situasi kepepet agar mereka bisa mengakses kekuatan tersebut. Inilah yang dilakukan oleh pengusaha legenda mendiang Bob Sadino. Walaupun terlahir di keluarga kaya, Bob Sadino enggan untuk menjalani hidup mewah dari warisan ayahnya. Ia memilih hidup yang penuh tantangan. Ia pernah menjual keliling, ia pernah membuka warung sampai menjadi kuli bangunan. Dalam situasi kepepet inilah ide-ide gila bermunculan di dalam kepalanya. Dan pada akhirnya dia dapat membangun kerajaan bisnisnya dari keringatnya sendiri. Bagaimana cara agar kita bisa mengakses kekuatan kepepet ini dalam batas aman yang tidak sampai membuat kita celaka? Sebenarnya caranya mudah. Sobat Terus bisa mulai dari mempersempit batas waktu. Jika Sobat Terus sudah bekerja dan diminta untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dan menurut Sobat Terus butuh waktu 5 hari untuk mengerjakannya, maka janjikan kepada orang tersebut 4 hari selesai. Dengan begitu Sobat Terus akan merasa terdesak dan mau tidak mau harus menyelesaikannya sesuai dengan batas waktu yang dijanjikan. Namun, cara ini baru akan berguna untuk pekerjaan yang ada konsekuensinya. Kalau tidak ada konsekuensinya, maka akan percuma. Seorang klien saya yang pasca sarjana mengaku hampir 3 tahun tidak mengerjakan skripsinya. Sampai ia mendapatkan ancaman jika tidak menyelesaikan skripsinya dalam waktu 6 bulan, maka dia akan di DO. Coba tebak, berapa waktu yang ia butuhkan untuk menyelesaikan skripsinya setelah mendapat ultimatum tersebut? 3 bulan. Bayangkan, 3 tahun tidak selesai, begitu di ultimatum 3 bulan langsung selesai. Jadi memang batasan waktu tersebut harus ada dalam tanda kutip ancamannya. Kalau tidak, maka efeknya tidak 100%. Selain itu, pekerjaannya haruslah yang memberikan hasil yang sepadan atau besar. Buat apa kepepet mengerjakan sesuatu yang hasilnya kecil? Motivasi kepepetnya itu tidak akan bangkit. Dan cara kedua adalah membayangkan kesengsaraan atau mengalaminya. Dalam situasi yang menekan dan tidak nyaman, orang akan lebih mudah bergerak tanpa mempertimbangkan nyaman atau tidak. Ketika seorang ayah di PHK, sementara di rumah ada anak istri yang harus dihidupi, otomatis si ayah tersebut akan melakukan apapun untuk menghasilkan uang. Dia tidak peduli ia suka dengan pekerjaannya atau tidak, yang penting dapat duit. Begitu pula mahasiswa yang terancam DO karena skripsi, suka tidak suka akan segera menyelesaikan skripsinya agar orang tuanya tidak kecewa.
untuk mengakses kekuatan kepepet ini, kita bisa membayangkan kalau kita tidak melakukan sesuatu atau gagal melakukan sesuatu, efek apa yang akan kita dan orang yang kita cintai dapatkan. Bayangkan efek tersebut sejelas mungkin sampai perasaan takut dan sedih bercampur. Setelah itu, camkan pada diri sendiri bahwa kita harus berhasil, karena kalau gagal, konsekuensinya terlalu berat untuk dipikul. Nah, jadi itu cara kita mengakses kekuatan kepepet kita. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar Sobat Terus bisa mengikuti update terbaru dari channel kita. See you.